Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Welcome back di Andy Greystone Channel. Dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen dimana kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 8 September 2025. Kondisi dari market, seperti yang teman-teman lihat, ada beberapa koin atau token yang rally hari ini, yaitu ada MSYX, terus juga SOMI, Plume Network, Eigenlayer, dan juga beberapa koin lainnya, sementara mayoritas masih stagnan. Bitcoin so far diperdagangkan di level 111.170-an something ya. Secara movement masih sangat lemah. Secara pergerakan, volume perdagangan kemarin pun juga sangatlah lemah. Dan kalau kita melihat di menjelang sesi Asia ini, market juga masih belum banyak pergerakan. Gitu, market masih diberikan kesempatan untuk konsolidasi, sideways, flat, dan juga boring, teman-teman. Jadi kalau kita lihat memang kondisinya untuk saat ini hanya beberapa koin saja yang mendapatkan manipulasi dari market. Beberapa koin juga mengalami peningkatan volume yang lumayan. Contohnya dalam 24 jam terakhir ada Fartcoin, Virtual, kemudian Ethereum Name Service ini mengalami lonjakan secara volume gitu. Beberapa token mungkin sudah pada naik ya, beberapa yang lain mungkin masih belum terlalu movementnya belum terlalu banyak pergerakan gitu. Kalau kita lihat dari Fear and Greed Index, so far market masih dalam kondisi ketakutan ya di poin 44. Kemudian All Season Index naik teman-teman ke poin 65. Ini udah deket banget sama yang namanya all season. Apakah all season akan segera berakhir dalam beberapa waktu ke depan? Karena indeks yang terus mengalami kenaikan. Ini cukup menarik sih, karena dari segi indeks itu kenaikan terjadi luar biasa pada indeksnya, tapi tidak langsung terimplikasi kepada altcoin terutama yang market cap-nya besar, yang menurut saya ini belum terlalu perform juga untuk sementara ini. Nah, teman-teman, kita akan lihat market dari sudut pandang kalender ekonomi terlebih dahulu. Hari ini akan ada beberapa rilis data penting. Pertama dari GDP Jepang akan rilis 10 menit sebelum jam 7 pagi nanti. Kemudian dari China juga akan ada rilis data ekspor import. Selebihnya nggak ada data-data yang signifikan dari market US. Jadi menurut saya hari ini market akan lebih volatil, didominasi oleh pasar Asia gitu. Baru nanti akan berlanjut ke pasar Amerika meskipun tidak terlalu banyak sentimen gitu. Jadi kalau kita lihat dari kalender ekonomi menurut saya biasa aja. Nah, narasi atau sesuatu yang men-trigger market bisa positif yaitu adalah interest rate decision. Ini adalah faktor yang menurut saya sangat penting, di mana penurunan suku bunga akan berdampak kepada liquidity yang meningkat gitu. Ini bisa menjadi narasi bagus ya, entah itu sebelum ataupun setelah pemangkasan terjadi gitu. Jadi kita masih akan menunggu nih apakah market akan bereaksi dengan cepat setelah the Fed benar-benar mengesahkan suku bunga yang baru, atau justru market bakalan wait and see lagi, menunggu sampai benar-benar liquidity masuk baru mereka bergerak. Nah, itu yang kita perlu untuk perhatikan ke depan gitu. Teman-teman, buat kalian yang pengen join di komunitas Telegram kita, aku udah sediain nih di kolom deskripsi Linktree ya, join ke community. Teman-teman bisa klik Linktree yang ada di kolom deskripsi, kemudian teman-teman pilih yang grup Telegram. Jangan lagi chat aku pribadi ya. Gitu. Teman-teman juga bisa follow kok beberapa sosial media aku di sini. Gitu. Jadi sangat-sangat simpel, klik yang ini, join ke Telegram group, atau teman-teman yang pengen untuk update informasi kalian seputar market Bitcoin, kripto, ataupun makroekonomi bisa cek di update Bitcoin and altcoin. Itu aku bikin kayak channel Telegramnya gitu. Jadi ya coba teman-teman cek dulu link yang ada di bawah. Teman-teman, kalau kita lihat saat ini kondisi dari data pengangguran itu kan mengalami tren kenaikan, di mana pembukaan lapangan pekerjaan ternyata jauh turun. Nah, ini disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan, yaitu Scott Bessent, ya, di mana dia melihat most job create under the Biden administration, di mana yang bekerja di sana itu adalah orang-orang ilegal, gitu. Di sini dikatakan illegal aliens, atau maksudnya orang luar,
orang luar Amerika Serikat yang bekerja gitu. Dan sekarang data pengangguran kelihatan naik, teman-teman. Ini dikatakan karena bisa dibilang yang membuka lapangan pekerjaan sebelum-sebelumnya itu ada juga orang dari luar Amerika yang ilegal. Begitu juga mereka yang bekerja di Amerika Serikat itu banyak yang ilegal. Jadi data tersebut ternyata menghitung data orang-orang asing tersebut seperti itu. Jadi impactnya karena Amerika Serikat sudah memberlakukan pembatasan untuk imigran gelap masuk ke negara mereka, jadi semua regulasi diperketat. Ini menyebabkan banyak orang yang nganggur akhirnya terjebak di Amerika Serikat. Jadi itulah kenapa data justru mengalami lonjakan dari data pengangguran. Saya tidak tahu apakah ini murni seperti itu atau mungkin ini cara mereka untuk menenangkan pasar saja. Tapi yang pasti tingkat pengangguran yang meningkat ini akan men-trigger The Fed ya untuk mengambil keputusan memangkas suku bunga di bulan September ini. Semoga ini dampaknya bagus. Lalu ada rumor katanya Tether jual Bitcoinnya, tapi ini sudah langsung dibantah sama Paulo Arduino. Ini adalah CEO-nya Tether. Ya, di mana dia mengatakan Tether tidak menjual Bitcoin apapun seperti yang dikatakan oleh Simon. Ini ada orang nih, analis Simon Mau. Gitu, dia mengatakan bahwa katanya Tether jual dia punya Bitcoin untuk dibelikan emas ya, tapi ini sudah langsung dibantah. Jadi tidak ada penjualan yang signifikan dari Tether. Itu. Nah, sebelum kita lanjut, aku mau informasikan dulu ada campaign dari toko kripto yaitu tanding trading komunitas kedua. Ini untuk merayakan ulang tahun toko kripto yang ke-7. Ada hadiah sampai 110 juta rupiah untuk teman-teman. Cara ikutannya gimana? Teman-teman silakan untuk join di 5 komunitas trading di sini. Ya, ada komunitas cerita trading, ada JSX Pro ID, ada Overdose Crypto, ada Duta Crypto, kemudian juga ada Crypto Pemalang. Teman-teman silakan join di salah satunya. Contohnya aku klik yang ini ya. Ini pakai contoh aja. Teman-teman nanti boleh pilih terserah kalian yang mana. Terus di sini ada halaman Bitly. Kita tunggu sampai waktunya selesai. Nanti dia akan langsung masuk ke form. Gitu. Silakan isi formnya dengan memasukkan user ID teman-teman. Tuh contohnya, langsung klik kirim. Nah, campaign ini itu berlangsung sepanjang bulan September ya, dari tanggal 9 sampai dengan 29 September. Jadi belum terlambat ya buat teman-teman yang baru daftar, karena campaignnya ini baru akan mulai besok. Gitu. Jadi silakan teman-teman daftar. Batas pendaftarannya itu sampai tanggal 25 September. Kalian yang udah punya toko kripto bisa langsung daftar. Bagi yang belum, silakan mendaftar. Aku sediakan juga di link tree yang ada di bawah. Di sini, teman-teman, exchange lokal. Pilih yang toko kripto, teman-teman bisa dapat diskon fee sampai 30% forever. Jadi sangat murah untuk teman-teman berdagang di pasar Asia, di pasar Indonesia atau pasar kripto menggunakan exchange yang sudah terdaftar di Indonesia, kayak gitu. Nah, itu teman-teman silakan untuk daftar, kemudian masukkan user ID kalian. Jadi minimal untuk melakukan transaksi itu adalah Rp20.000 saja. Jadi yang modal kecil pun juga bisa ikutan dan berpartisipasi dalam acara itu. Kemudian pemenangnya akan berdasarkan persentase profit terbesar, itu kategori pertama. Kemudian untuk kategori yang lain adalah untuk tim profit ya, itu dapat hadiah sampai 60 juta. Sementara untuk top tim profit juara keduanya dapat 25 juta. Jadi ini akan didistribusikan kepada setiap orang yang ikutan main atau yang ikutan trading dalam acara ini gitu. Terus untuk top tim frekuensi juga akan ada hadiah tambahan. Syaratnya gampang banget sih. Yang penting teman-teman trading minimal Rp20.000, lakukan trading sebanyak-banyaknya supaya teman-teman bisa memperbesar kemungkinan teman-teman untuk cuan. Jadi gitu. Informasi lebih lanjut aku akan sediakan di kolom deskripsi. Kemudian dari berita terbaru, sekarang kebanyakan pembahasan terkait dengan stablecoin ya. Baru aja Hong Kong juga melakukan melakukan penerapan regulasi untuk stablecoin di Hong Kong gitu. Jadi beberapa perusahaan sekarang sudah
menyampaikan bahwa mereka ini pengen menerbitkan stablecoin mereka sendiri, terutama untuk perusahaan-perusahaan yang berbasis keuangan, perbankan, asuransi dan lain sebagainya. Gitu. Ini tentu saja merupakan tindak lanjut yang bagus, di mana narasi stablecoin memang lagi naik-naiknya sekarang. Tidak hanya dari Hong Kong, negara lain yaitu Kazakhstan juga melakukan hal yang sama, di mana Federasi AFSA juga launching proyek percontohan untuk penerimaan biaya regulasi dalam bentuk stablecoin. Ini merupakan sebuah dukungan yang maju, yang baik ya untuk pengembangan stablecoin ke depannya. Gitu. Hyperliquid juga baru aja kerjasama dengan Paxos. Tujuannya untuk apa? Meluncurkan USDH. Ini merupakan Hyperliquid stablecoin yang dibantu peluncurannya oleh Paxos. Ini tentu saja mendukung Genius Act yang memang sudah diluncurkan kemarin oleh oleh Amerika Serikat ya, sebagai undang-undang yang meregulasi yang namanya peluncuran stablecoin. Jadi Hyperliquid pun sekarang sudah punya stablecoin mereka sendiri. Gitu. Jadi narasi stablecoin masih sangat hype saat ini. Michael Saylor dikabarkan mengalami lonjakan kekayaan sampai dengan 1 miliar US dollar. Ini impact daripada kenaikan aset yang memang sudah mereka akumulasi dari tahun ke tahun sebelumnya. Gitu. Jadi bisa dibilang MicroStrategy ini untung karena investasi yang mereka lakukan. Sedikit data dari Glassnode terkait dengan kondisi dari market Bitcoin saat ini, yang mana sekarang ada tingkat perdagangan berjangka, which is itu futures, yang mengalami penurunan. Ya, di mana penurunan ini tentu saja menandai banyak trader yang mulai mengambil posisi wait and see. Arah market masih belum clear, masih belum jelas, jadi manipulasi market itu sangat-sangat mempengaruhi aktivitas trading. Seperti itu. Kemudian berita yang lain datang dari Sharplink Gaming, berencana untuk memperluas sebagian perbendaharaan Ethereum senilai 3,6 miliar ya pada Linea per 10 September nanti. Ini merupakan sebuah berita yang bagus. Linea merupakan salah satu proyek yang memang sudah digagas itu dari 2 tahun yang lalu dan sekarang baru mulai muncul. Dan tentu saja ini akan menjadi sebuah integrasi yang bagus antara perusahaan gaming Sharplink yang memang sudah mengakumulasi Ethereum belakangan ini ya, dan juga dengan salah satu penyedia infrastruktur untuk jaringan Ethereum yaitu Linea, which is ini dua kombinasi yang bagus gitu. Kemudian juga ada dari Binance Dollar, replace Venezuela Bolivia as inflation hit 229%, teman-teman. Saat ini inflasi di negara Venezuela itu bisa dibilang sangat tinggi. Ya, sangat tinggi sampai dengan 229%. Ini membuat warga mereka beralih dari menggunakan mata uang lokal pindah ke stablecoin yang di backup oleh US. Ada juga yang melakukan pembelian Bitcoin untuk aset perlindungan nilai gitu. Saat ini penggunaan dari Bitcoin memang bukan untuk alat transaksi, tapi melainkan sebagai aset investasi untuk menjaga nilai kekayaan dari orang-orang di sana supaya tidak tergerus sama yang namanya inflasi. Seperti itu. Jadi ini adalah salah satu bentuk fungsi nyata dari Bitcoin itu sendiri. Sedikit data dari Glassnode ya. Ini aku pakai bukan Glassnode tapi CoinGlass Legend, teman-teman. Kita ada chartnya nih sekarang. Kalau kita perhatikan di area ini adalah area yang ada warna merah-merah ini ya, merah muda sampai ungu ini, itu merupakan sebuah level di mana di situ ada liquidity yang sedang menunggu, gitu. Ini kita pakai Bitcoin. Nah, secara chart Bitcoin itu punya beberapa level likuidasi yang menarik. Yang pertama adalah di 107. 107 ini bisa menjadi magnet di mana di sana tersimpan banyak liquidity. Kalau seandainya pergerakan Bitcoin dibiarkan terus sideways kayak gini, boleh jadi Bitcoin masih bisa terkoreksi turun sampai level 107 untuk mengambil liquidity yang ada di bawah. Ini sesuai dengan posisi liquidation di sini. Kemudian kalau seandainya level 107 masih belum cukup, masih ada likuidasi di bawah yaitu di 105.000. Ya, itu menjadi potensial bottom kita. Yang sementara ini kita masih bertanya-tanya apakah Bitcoin langsung naik nih di level 107 atau justru masih bisa turun ke bawah sampai 105. Seperti itu.
Sementara di level-level atasnya belum terlalu banyak ada likuidasi yang ada gitu. Justru magnet paling kuat ada di bawah. Jadi kalau seandainya pergerakan Bitcoin ini dibiarkan terus sideways, saya curiga pergerakan Bitcoin akan berpotensi untuk turun dan mengambil liquidity yang ada di bawah gitu. Sementara pergerakan Bitcoin masih stabil, kita juga sedang menunggu untuk closing weekly time frame-nya. Kalau kita melihat secara movement sementara ini pergerakan Bitcoin yang naik di minggu ini ya, itu bisa dibilang kurang cukup ya untuk membawa atmosfer positif untuk market. Kalau cuma close-nya kayak gini, seandainya Bitcoin cuma close di kisaran level 111.000 atau 110.000, ini masih memungkinkan untuk pergerakan Bitcoin kembali mengambil likuidasi yang ada di bawah sampai nanti dirasa cukup ya, baru setelah itu market mungkin akan bereaksi positif gitu. Jadi yang saya curiga saat ini ada potensi untuk Bitcoin memang masih bisa koreksi ke 105.000. 107.000 sampai 105.000 itu perlu teman-teman perhatikan. Nah, untuk Bitcoin dominance jangka pendek ada peluang untuk mengalami kenaikan kembali. Jadi sekalipun hari ini Bitcoin dominance minus 0,32, tapi ini masih belum kuat ya gitu. Secara narasi ini belum kuat, masih harus waspada buat teman-teman karena Bitcoin dominance masih bisa naik sedikit dalam beberapa waktu ke depan. Total Tree juga mendapatkan inflow yang lumayan bagus sejauh ini, naik 1,38%, sementara Total 2 yang mengarah kepada total altcoin dan juga Ethereum itu justru mengalami kenaikan hanya 1% saja. Dan aku sedikit sedikit kasihan melihat pergerakan dari Ethereum. Belakangan ini Ethereum nggak perform dan kayaknya udah mulai muncul reaksi daripada bearish engulfing yang muncul di closing weekly kemarin untuk Ethereum. Di sini kita melihat ada satu candle merah dengan body candle lebih besar daripada body candle sebelumnya. Yang kita consider ini sebagai bearish engulfing, sebuah indikasi si Ethereum ini berpotensi untuk mengalami koreksi agak dalam dulu gitu setelah ya kenaikan yang terjadi. Jadi kalau kita lihat dari peluang, sebenarnya Bitcoin ini masih punya opportunity untuk dia koreksi wajar. Ambil liquidity di bawah. Selanjutnya baru pergerakan impulsif buat bullish. Itu yang saya pribadi masih melihat potensinya gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin lagi menunggu nih kira-kira Bitcoin bisa turun atau enggak, nampaknya peluang kalian akan masih ada gitu. Coba lebih bersabar aja. Sementara itu, volume perdagangan pada Bitcoin di weekend hari Minggu kemarin sangat lemah. Tidak terjadi movement dari smart money juga. Jadi menurut saya ya biasa-biasa aja. Lalu dari pergerakan beberapa token memang mencoba melawan arus ya. Tapi secara keseluruhan market ini masih dalam proses konsolidasi. Gitu. Hari ini market forex akan buka lagi, market komoditi gold juga akan buka lagi, tentu saja akan menyebabkan volatilitas yang lumayan ekstrim pada market. Jadi menurut saya hari Senin ini akan jadi penentuan nih. Closing untuk weekly time frame akan sangat mempengaruhi gimana psikologi dari pasar ke depan. Kalau yang aku perhatikan sejauh ini Bitcoin masih sangat lesu, belum ada movement yang gimana-gimana juga. Jadi kalau seandainya dia harus koreksi lagi, coba jaga di level 107 sampai 105. Level tersebut akan menjadi level yang menarik buat kalian. Daily time frame, kalau seandainya Bitcoin closing dengan kondisi seperti ini, ya bagus sih. Ini ada opportunity dia create yang namanya gini. Higher low baru. Dengan ekspektasi ada potensi Bitcoin bisa naik secara jangka pendek ke 113. 113 ini kita sebut sebagai level kunci. Seandainya Bitcoin bisa naik dan close di atas, itu indikasi market Bitcoin udah mulai berbalik arah. Gitu. Selama 113 belum ditembus, peluang kita untuk turun lagi masih bisa terbuka. Jadi gitu aja buat update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Teman-teman, thank you so much for watching. Kita juga sudah banyak sekali bahas untuk altcoin di 2 kali live ya, di hari Sabtu dan Minggu kemarin. Buat kalian yang ketinggalan pembahasan untuk altcoin, silakan teman-teman masuk ke channel ini. Masuk ke menu live di sini. Setelah itu, ini adalah 2 video pembahasan kita terkait dengan altcoin di 6 September dan 7 September. Aku minta teman-teman untuk nonton video itu karena kita sudah bahas Cardano, XRP, XPL,
terus juga Xiaomi kita sudah bahas juga, dan juga banyak koin-koin yang lain. Jadi please dicek dulu gitu. Nanti aku juga akan bantu untuk sediakan linknya di kolom komen yang aku pin di bawah. That's it guys, semoga video kali ini bisa bermanfaat. Dan akhir kata saya Andre, makasih.